Menurut lu Timothy Ronaldo gimana? Lu itu masalahnya tuh pribadi atau hanya lu ada perbedaan nilai aja? Perbedaan nilai. Tapi waktu itu kan gue kayak gak gubris apa-apa kan. Cuma banyak yang tiba-tiba nge-tag gue di TikTok. Kenapa lu tidak menyelesaikan secara pribadi duduk kayak gini? Tapi nggak ada mic. Dia nggak mau. Gue udah ajak ngobrol. Bahkan nggak pakai mic, gue ajak telepon. Dia nggak mau. Mau sampai kapan lu lanjutin tapi? Gue tahu solusinya apa sebenarnya. Apa? Tinju kan? Miracle Child Raymond Dari mana? Anak goib. Masih kita minggu lalu ya? Gimana ceritanya Miracle Child? Lah, kalau lu podcastin gua. Gua podcastin lu. Ini gue kasih lihat nih. Asik. Itu bandel dulu berarti tawuran ya. Hampir mati gue. Anjir, kenapa lu hampir mati? Bayangin setinggi ini ya. Prosotan. Pas gue Prosotan. TKA, tiba-tiba blek kepala duluan jatuh ke sana gitu. Gitu Stuntman ceritanya. dia. Ya, anjir, tapi itu lu gak kenapa-napa. Gue denger, gue udah buka laporan dokter lu katanya lu brain damage. Sama dokter gue. Gue tuh dulu dibilangnya gini, kalau pokoknya kesempatan tuh 50-50, hidup atau mati. Kalaupun hidup ada cacat permanen atau enggak omongannya bakal bisa nggak lancar. Terus yang paling parah tuh kata dokternya gue belum tentu bisa beli McLaren. Mana? Oke, masih. Amat kartu kuningnya. Masih aman. Amat kartu kuningnya. Antarkam. Terlalu ofensif. 1 menit bang. Catat menit 1 gol. Menit 1. Oke. Menit 1. 49. Denda gocap sih. Oke. Denda gocap sih. 50 juta. 50 juta ada lah duit. Duitnya banyak. Perusahaannya 10. 11. Hah? 11. Anjir direvisi 11. Anjir. Tapi kelihatannya lu lagi sering mikir nih. Nah, kenapa? Tadi gini-gini ngaca rada-rada kebotakan. Ya Itu cuy, cukup. gue botak cuy. Ini dari kecil genetik gue sama bokap gue tuh udah tipis. Kamu tanam rambut gue. Apa gue botak aja kali lu? Botak lah kalau lu berani. Orang botak tuh sukses. Ya, Deddy Kobuser gitu ya. Wah, Deddy Corbuzier, Opi Kumis. Pantun dong. Hah? Pantun dong. Apa? Masak air. Anjir, tidur cukup tapi. Cukup. Lu kurus sekarang? Ya lah, cutting. Oh, Ayo, buka baju, berani gak? Enggak lah, gua lagi bulking. Oh, lagi bulking. Lagi bulking gua, Siklus kita supaya- kan beda. Itu dia. Gue terakhir ketemu lu lagi gemuk-gemuknya coy. Iya, itu sakit-sakitan lah gue awal tahun. Lu kenapa sakit-sakitan? Nggak tahu, banyak komplikasi. Gue ke rumah sakit, kemana gitu-gitu. Makanya awal tahun kan gue lumayan off ya. Oh. Konten juga jarang, bisnis lagi gue lepas ke orang-orang gue gitu. Bukan kalau sekarang konten sering karena lagi banyak bahan konten bukan? Oh, kayak gara-gara Mulyono bukan ya? Shit! Shit! sorry. No. 248. Oh jangan. Oke, tutup. 248. Ini shit. Anjir nih. Ini kartu kuning kedua. Aduh shit. Oh, sorry, aman. Podcast cuma 5 menit aja. Langsung out. Aduh, bahaya nih shit. Bahaya. Kumaha sih? Mulyono siapa emang? Hah? Siapa emang? Gak ada kan? Pak RT gue namanya Mulyono, anjir Iya. Radit Mulyono. Dulu supir gue juga namanya Mulyono. Oh iya. Aduh, ini gue jadi males ini. Udah lu podcastin gue aja gue jawab lah anjir, lu mau nanya apa? Anjir. Nih tapi ini gue bakal nanyain lu runut nih. Dari lu Boleh. kecil nih, lu udah siap belum? Siap, gue Lu siap? udah ada foto kan. Oh iya, kenapa foto? Kan jadi lebih lebih sehat kan. Lebih sehat. Orang jangan overclaim dong. Ini buat Oh, iya, iya. pencernaan. Buat pencernaan, Ini iya. proteinnya 9 gram. Lu nggak tahu usus itu otak kedua kita. Kenapa? Ada risetnya, ada jurnalnya. Karena usus tuh punya saraf tuh kedua paling banyak di seluruh tubuh kita selain dari otak. Jadi kalau lu lagi misalnya grogi nih ke depan panggung, sakit perut kan? Oh. Itu. Gua cuman takutnya apa tuh nggak lu? Gua otak gua lagi nggak perintah terus dia anjing khusus nih gua. Iya takutnya gitu. Oh.
Iya. Usus tuh adalah gue tuh kebetulan kemarin gara-gara gue banyak skip sarapan, gue ini coy, gue komplikasi juga tuh kayak lu. Nggak apa? Nggak gara-gara nggak sarapan. Iya. Oh, oke. Radang lambung, Heeh. infeksi usus, sama hemoroid, terus gue berak jadi berak darah. Makanya kan kita mesti janjinya tahun lalu, minggu lalu. Iya, lu baru keluar dari rumah sakit kenapa tuh? Ya karena berak darah. Tadi gue jelasin. Kuping miracle chat. Enggak nih Bang Goim aja nih. Lu gak ngerti maksudnya apa? Jadi misalnya lu rumah sakit kenapa? Karena gue gak minum hoto. Itu jawaban lu. Anjir. Lu gimana? Men kenapa dia yang gak jadi CBO-nya bro? Kenapa gua? Iya benar, tapi gue tetap minum hoto, cuman gue minum hotonya buat gantiin cemilan gua. Oh gitu. Oke. Nih, gue ada pertanyaan. Hampir semua podcast gua yang laki-laki, hampir semua laki-laki semua kayaknya. Kalau ada cewek pendamping kayaknya. Itu gue tanya, lu bandel nggak dulu? Bandel. Gue bandelnya pas pertama kali jadi content creator. Gede kepala. Bandel cewek tuh berarti. Pacaran lebih banyak. Oh. Iya, deket sama cewek lebih banyak gitu. Makanya gue terang-terangan aja, namanya manusia kan banyak kesalahan ya. Banyak cewek juga gak seneng sama gue gitu. Ada rumornya lah gitu. Lu boy apa starboy? Starboy itu apa? Starboy itu ibarat kata Reza Arab, Erlangs, Satria Mahathir. Gue gak ngerti jujur. Fuckboy itu Zac Efron, Justin Bieber. Enggak lah, masa gue boy? Ya gue nggak tahu. Orang gue gak punya McLaren. Enggak, bercanda. Enggak lagi di sini enggak emang ngerti McLaren shit. Kita kan makannya McDonald aja. Don't agresif. Oh iya. Play. Show them respect. Respect. Kalma. Terima. Waduh, ini aja belum pakai baju wasit, gimana udah pakai baju wasit? Anjir. Tapi lu bandelnya bandel cewek berarti dulu. Enggak juga lah. Bandelnya tuh lebih karena gede kepala. Gue ngerasa gue hebat gitu loh. Gue ngerasa kayak, gue udah punya audiens gitu. Kayak gua berarti. Dulu sebelum terkenal tapi gue begitu. Oh lu justru sebelum terkenal? Gue sebelum terkenal dulu kerjanya berantem mulu. Tahun lalu gue kayak gitu. Berantem lu? Sampai nggak berantemnya nggak tinju-tinju, beda. Berantemnya tuh dulu pokoknya sampai tahun lalu tuh banyak dari perusahaan-perusahaan gue, CEO tuh sampai kesal sama gue. Bilang lu tuh kenapa sih gede kepala kayak di atas angin, kayak nginjek-nginjek orang. Itu lu? Gue tahun lalu kayak gitu. Gede kepala kan. Lu kayak gue gak mau Karena tahu, itu TU tutup. Enggak lah, TU kan 2 tahun 3 tahun lalu. Nah ya gitu lah. Jadi lu ada berapa perusahaan sih sebenarnya? 11 itu. CEO gue 11. 11 termasuk satu yang gue jadi founding partnernya. Lu ngurusinnya apa aja 11? Nih gue tahu lu punya jadi hacker. Gue tahu lu punya Regan, law firm. Gue tahu lu punya anjir di otak gue tiba-tiba TU terus anjir udah gak ada. Yang udah gak ada, udah gue hibahin sahamnya. Gratis. Gue minta asetnya dibagi 2, laptop lah setidaknya kasih buat editor gue, gak dikasih. Kan lu banyak duit, ngapain minta laptop? Ya namanya kalau perusahaan dipecah gitu ya, gue udah kasih gratis sahamnya, setidaknya asetnya dibagi 2 lah. Gitu. Gue nggak tahu kalau misalkan minta laptop kemana. Tapi kalau mau beli laptop murah di mana, Bal? Enter komputer. Enter komputer. Ini harus transfer ya. Gue sebut nih rekening gue. Tapi gue beli kok laptop di Enter komputer, mantap Enter komputer. Itu legend anjir, gue dari zaman SMP. Lu ke Enter komputer? Iyalah. Oh soalnya kan lu geek Dota kan? Iya. Lu pernah ikut turnamen Enter komputer belum? Enggak. Turnamen mereka gak pernah, tapi turnamen waktu itu di Binus gue pernah. Menang gak lu? Enggak. Cupu gue cuma, Dota gue 4.000 jam lebih loh. Hour split. Udah 4.000 jam cupu lagi. Flexingnya di mana ya? Gue gabut. Flexingnya tuh gue gabut. Gue pamer gabut aja. Oh iya. Anjir lu gabut. Tapi kok kaya ya? Kagak, miskin gue. Duit gue masih gak dikit. boleh gitu. Oh ya, gak boleh label-label yang gitu-gitu. Bercukupan aja. Asik. Kalau menurut peraturan, orang miskin itu yang punya pendapatan berapa gue gak tahu. Gimana lu tiap hari bahas orang miskin kaya juga? Gak tahu gue.
Ya, Per intinya tahun berapa? susah lah hidupnya lah. Oh susah. Mau makan susah. Gue taunya masih ada berapa hampir 11% orang di garis kemiskinan. 16%. Enggak, 11. 11%. 8 apa 11 gitu, antara segitu lah. Targetnya Bapak kan 6%. Tapi kok nggak turun tuh. Ya kan? Enggak. Lu mau jadi presiden? Ya kan? Hah? Lu mau jadi presiden? Enggak lah. Tenang. Sih, Belum. saya bisa aja. Lu mau jadi presiden? Enggak. Kenapa? Kalau sekarang ya enggak, karena gue ngerasa belum capable. Menurut lu orang yang capable untuk jadi presiden tuh yang seperti apa? Asik. Selos lu bisa nanya begitu. Bukan selos. Kayak bukan selos ini. Yang paling penting nih, yang paling penting. Berintegritas. Berintegritas. Itu nomor 1. Nomor 1. Berkompeten. Berkompeten. Ya. Penting tuh, bukan yang masalah judul nggak bisa diberes-beresin harus malah blok VPN gitu misalnya. Penting tuh ya. Oke. Ya. Yang ketiga, nasionalis. Nasionalis. Udah. Lu cuma butuh 3 itu. 1, 2, 3. Anjir gua ada semua coy. Integritas. Ah, ya udah. Nyalon ya. Gua. 2022. Tapi kan gua belum cukup umur. Ya udah. Gua belum Kan cukup bisa umur. minta tolong paman. Gak bisa. Oh iya. AQ gua tuh kak. AQ gua punyanya bengkel. Apa tuh IQ punya bengkel maksudnya? Itu literally QQ gue cuman punya bengkel, nggak bisa minta gitu. Gue hidup selama ini nggak pernah punya backingan soalnya. Backingan kita kan Yesus. Allah. Anjir. Ini kita rada track back dikit. Nggak jadi runut gue bang. Umur 22 tahun lu pernah bikin $1 million company itu gimana caranya? Maven. Agensi gua. Oh. Agensi gue waktu itu tuh kan pas buka, itu belum buka cabang di Singapura. Tapi waktu itu tuh omsetnya udah berapa M lah. Gitu, masih di bawah 10 M. Tapi kan cara kerja valuasi itu perusahaan lu, ya, habis itu Kali dikali EBITDA. berapa, udah dikali kayak gitu. Dan waktu itu sempat ada offer di invest atau nggak offer di acquire. Ya waktu itu nilainya $1 juta Singapura, yang berarti 11 M waktu itu. Damn son. 11 M. Ya masa. Tapi kan kertas coy, nggak bisa dicairin. Cairnya kalau misalnya emang dia beneran beli gitu loh. Misalnya di invest nih. Tapi dia nggak beli. Dia gak jadi beli. Tapi waktu itu mau jadi invest. Tapi waktu itu kejalanin project kan kayak gitu. Oh. Gak bisa dicairin. Akhirnya lu bikin TU. Belum. Gue bikin startup dulu ada 7. Gagal. Sampai yang terakhir gue bikin Startup? Startup. Ada 7 gagal. 7 gagal. Nih platform beasiswa gue pernah bikin. Platform koperasi digital gue pernah bikin. Langganan buah. Namanya Frutani waktu itu. Frutani. Iya, buat langganan buah aja gitu dikirim ke kantor lu gitu. Gagal lah semuanya, ada 7 itu lah. Sampai terakhir gue bikin startup fitness. Nah itu baru sukses karena Apa namanya? wellness namanya waktu itu. WELLNEZ. Jadi Oh, dulu tuh problemnya gini. Lu tuh mau cari PT susah banget. Lu harus ke gym, harus langganan dari sana. Nyarinya tuh susah. Google susah, Instagram susah. Jadi waktu itu gue bikin website, lu bisa cari PT, lu bisa beli programnya, dia datang ke rumah lo atau lu gitu ke gym. Simple idenya. Terus lu jual si wellness. Jual. Terus akhirnya gue masuk ke startup baru gitu. Baru pandemi, gym kan jelek ya. Iya. Konteks sport tuh semuanya jelek tuh. Jadi akhirnya gue bikin ternak uang. Karena itu lagi naik. Gitu aja ceritanya. Oke, terus gue track back ya. Jujur banget ya. Gua dulu pertama kali lu datang. Lu kan pernah datang sini kan. Ya. Zaman gue lagi hobi-hobinya Beyblade. Diajak ngomong ternak uang. Si paham tuh gue. Akhirnya gue tanya dong bisnis model. Lu jualan newsletter. Sinyal-sinyal juga gak? Analisa. Sorry. Tapi tetap masukin ya. Kan gue ngerti. Iya. Analisa. Terus apa lagi? Bisnis modelnya lu jual apa lagi? Produk Komunitas, lu? Komunitas, event. Udah itu toh aja aplikasi buat kayak bisa mantau portfolio udah. Oke. Itu gue inget banget tuh. Terus lu, gue gak tahu deh. Lu datang sebelum diinvest apa setelah diinvest ya? Sebelum kayaknya. Sesudah. Sebelum. Yakin lo? Sebelum diinvest Northstar. Lupa gue. Gue ingetnya waktu itu kita main Tekken lu kalah. Anjir, lu cuma bisa main Tekken. Coba lu main yang lain, bangsat. Dia cuma mau main yang dia jago. Gue ajak main Beyblade udah mau main trade dia. Enggak, pertanyaannya. Terus gini sih. Maksud gue tuh dulu setengah amazed, setengah bingung. Jadi maksud gue dulu tuh lu cerita karyawan lu di 6 bulan pertama 80 orang. Correct me if I'm wrong. Itu pas
Puncaknya itu 100-an itu setelah diinvest. 4 bulan sampai 6 bulan setelah diinvest. Berarti itu sebelum diinvest. Sebelum. 80. Enggak, sebelum tuh cuma 20-an, 30. Berarti Orang sudah. gua ikut. Oh, berarti sesudah pas ketemu lu. Sebelum Northstar tapi. Mungkin. Sebelum Northstar tapi udah diinvest. Anjir. Waktu itu gue diajarin valuasi. Gue baru ngerti valuasi. Iya. Kalau nggak lu ajarin valuasi, gue nggak jadi Beyond tuh. Terima kasih. Asik. Terima kasih. Terus yang gue bingung ya, pas lu ngomong sama gue kan, gue sangat yakin everybody yang, Santai dong. yang dia yakin apa yang dia omongin, menurutku pasti berhasil dulu. Menurut gue, kenapa TU bisa gagal? Karena pecah lah. Karena itu doang. Pecah kongsi. Analisa gue soalnya, karena lu ngejar valuasi. Sebenarnya enggak. Karena waktu itu considering ya, kita tuh pas lagi bubble-bubblenya, valuasi kita tuh murah sebenarnya. Dan gue udah ngomong sama beberapa VC, valuasi kita murah. Kita investment raise itu cuma 50-an miliar. Lo kalau bandingin sama fintech-fintech yang lain yang raise-nya ratusan miliar, ya kan? Contohnya Ajaib, lihat berapa banyak duit dia raise. Kita tuh tergolong murah. Cuma waktu itu salahnya, gini nih. Tapi kan produk lu sama Ajaib beda. Apa? Produk lu sama Ajaib beda. Kan kita terima investment biar bisa jadi Ajaib. Ajaib tapi dicampur sosial media. Misalnya lu bayangin ya waktu itu ya. Orang-orang tuh bisa ngelihat portfolionya Celos apa aja sih. Bisa belajar dari sana gitu. Oh dia beli ini karena ini. Itu di Ajaib? Enggak, di yang gue mau bikin. Oh. Karena waktu itu raise itu, terus gue mau raise lagi biar bisa bikin fintech. Orang bisa transaksi. Karena dulu problemnya TU tuh cuma bisa belajar gak bisa transaksi. Ada gak fintech yang masih bertahan sampai sekarang? Masih ada. Apa? Lah peluang masih jalan, Ajaib masih jalan. Semua masih jalan. Cuma doing well-nya atau enggak ya kita gak tahu. Karena itu kan semua internal. Analisa gue kedua. Apa? Lu pecah karena tiga-tiga jadi content creator. Itu salah satunya. Waktu itu sempat di-mention, kalau misalnya tiga-tiganya jadi content creator, siapa yang fokus bisnis? Siapa yang bilang? Investor ada beberapa, orang-orang luar, partner, kayak gitu. Pas kita mau partner sama satu perusahaan gede ya waktu itu ya, dia bilang, ini kalau tiga-tiganya jadi content creator, siapa yang fokus bisnis gitu loh. Iya sama waktu itu. Jadi sama-sama lagi gede kepala semua lah. Itu kan periode gue pertama kali naik ya kan. Jadi lebih banyak, porsi waktu gue spend buat content creating. Ego dong, fame. Gitu. Fame. Lu berarti tiga-tiga ngincer fame. Tiga-tiganya ngejar fame waktu itu. Lebih seneng jadi content creator apa jadi businessman? Businessman. Jauh. Kenapa? Karena 10 tahun lalu yang ngubah hidup gua dari orang yang main Dota sampai 4.000 jam, yang nggak punya McLaren, nggak, bercanda. Kasih atensi sih. Lisa. Respect. Play. Lu repot lu. Galak lu wasit gua. Karena gue bikin bisnis. Karena lu bikin bisnis. Karena gue jadi entrepreneur. Ada sesuatu yang bisa gue banggain buat diri gue sendiri lah gitu. Gue tahu gue ambil jalur yang susah. Gitu. Tapi worth it. Kenapa pas gue jadi entrepreneur? Gue tuh bukan cuma memperkaya diri sendiri. Tapi gue buka lapangan pekerjaan. Gue bagi opportunity. Waktu itu gue mikir gimana cara gue bikin impact ya. Gue mau bikin bisnis segede mungkin gitu loh. Setuju. Tapi pas jadi content creator. Ternyata ini cara lain buat gue bikin impact. Sharing tentang values, sharing tentang nilai-nilai yang anak muda harus punya, pengalaman bisnis gue. Ternyata dua-duanya tuh bisa ngisi purpose hidup gue. Tanya dong apa? Apa? Sabar dong. Buset dah. Agresif banget lu, pantas cewek pada ngedeman. Kalma, show them respect. Kalma. Calm. Apa? Apa namanya? Jadi apa purpose hidup lu? Jadi bokap gue nih ya, sebelum meninggal hampir 10 tahun lalu, dia bilang, kalau lu mau ngelakuin sesuatu, lakuin sesuatu yang berpositif untuk orang lain. Dan purpose hidup gue adalah impact driven legacy. Keren banget. Legacy. Ini ditaruh buat lu memang. Impact driven legacy. Kenapa impact driven legacy? Lu tuh kalau mati bawa apa sih? Bener. Intinya gitu kan? Iya. Lu ngejar semua di dunia itu, lu bawa mati gak sih? Oke. Toh yang lu bawa mati itu cuma deeds lu,
tindakan-tindakan lu, ya kan, dampak lu yang lu tinggalin gitu. Itu aja, itu what matters gitu. Duit sebanyak apapun juga lu gak bawa mati. Cewek secakap apapun gak bawa mati. McLaren sebanyak mungkin juga lu gak bawa mati. Enggak, itu kan, enggak, itu santai, santai. Mobil di bumi ini ada banyak ya. Iya benar, sorry. Apa nasib orang-orang yang punya Alia sama Kalia sama Sigra? Lu gak sebut. Itu juga gak dibawa mati, bos. Iya gak ada bawa mati, bener kan? Iya, ada Iya, mobil yang kan? lain banyak. Iya, ya memang kan kayak private jet gitu misalnya, kan pinjam dari teman. Sama itu juga gak dibawa mati, gak perlu beli. Misalnya roti 400.000 sama, itu kan toh masuk keluar dari usus juga kan nggak gimana. Shopee, waduh. Lu gimana nggak di treat? Notif, ada notif pak. Saya affiliate pak. Saya affiliate. Saya affiliate. Saya affiliate pak. Saya affiliate. Ini keranjang putih di sini ada foto kan? Itu Shopee, link Shopee. Tadi orderan masuk pak. Gue juga ada keranjang putih. Ada? Ada Udah dong, bisa ya? ada. Lo masukin apa dong? Salah satu yang 25 Kelas. pertama bukan? Hah? Salah satu yang 25 pertama bukan? Anjir, orangnya begini ya. Jadi inget Panji anjir. Enggak, kenapa emang harus yang pertama itu kenapa? Gak ada. Cuma Dia masih besar nanya kepala aja. kayaknya dia. Nanya aja. Oh ya, enggak tahu gua. Yang penting tiba-tiba bisa. Oh, oke. Tapi menurut lu seberapa penting sih seseorang punya purpose hidup gitu? Oh penting lah. Kenapa? Karena gini, cara kerja psikologi manusia itu dia harus punya tujuan, Oke. ya kan? Kalau tujuannya adalah diri sendiri atau sesuatu yang sifatnya internal, lu tuh bakal itu alasannya kenapa orang depresi, kenapa orang kayak ngerasa hidupnya gitu-gitu aja, karena dia tuh nggak punya tujuan di luar dari diri sendiri gitu, ya kan? Nah, kan ada 3 jenis kebahagiaan: 1, pleasure, 2, passion, 3, purpose. 3P. 3P, bener. Pantat pepet. Tolong, merah. Shit. Lu mau gantiin gua kalau merah? Kasih. Saya harus nyelamatin nih. Terlalu serius sih. Gimana penonton saya di rumah? Aduh. Asik. Nah, Jadi gitu. purpose itu harus lebih daripada diri sendiri. Lebih besar daripada kita. Kenapa begitu? Contohnya kayak gini. Agama tuh salah satu yang dihitung sebagai purpose. Oke. Ya kan? Karena lu percaya sama sesuatu yang lebih gede daripada lu. Ya. Lu sebagai manusia, gak semua hal di hidup lu tuh bisa lu kontrol. Ya kan? Mau ada musibah, mau keluarganya kenapa-napa, temen lu kenapa. Lu dibilang monyet gitu misalnya sama mantan rekan kerja lu gitu misalnya. Ya kan? Dibilang miskin gitu. Lu gak bisa kontrol. Lu kenapa dibilang miskin? Lu kan kaya. Enggak, gue berkecukupan. Lu berkecukupan. Kan katanya apartnya sewa. Ya kan? Sabar lah belum selesai. Yaudah ini serius nih. Iya, Ini iya. serius ya. Gue tiap di Bali sewa mobil soalnya. Ya kan? Gue juga. Iya. Enggak lah, sewa tuh gak berarti miskin lah. Enggak nih gue menghibur hati lu yang sedang bersedih. Terus. Intinya kebanyakan orang kenapa mereka sedih, kenapa mereka depresi, kenapa mereka stres, karena mereka mau coba kontrol hal yang mereka gak bisa kontrol. Betul. Itu kuncinya. Betul. Dan kalau lu percaya sama yang lebih gede daripada lu berserah. Lu berarti berserah. Lu punya ketenangan hati. Lu bilang kayak do the best and God do the rest. Bener kan? Bener. Itu maksudnya purpose. Tapi purpose itu gak mesti cuma di ranah agama doang. Ada sesuatu yang lebih besar yang kalau purpose-nya kuat banget ya, lu rela mati demi itu. Gue rela mati menjunjung tinggi nilai-nilai gue untuk ngebantu Indonesia misalnya kayak gitu. Itu purpose. Baru di sana kayak badai sekencang apapun, orang ngejelekin lu separah apapun gitu. Buzzer nyerang sebanyak apapun, lu tuh tetap tenang. Karena lu tahu apa yang lu lakuin di sini tuh cuma sementara. Apa yang lu lakuin dan lu tinggalin itu bakal bertahan selamanya. Kenapa sampai sekarang Soekarno masih diingat? Kenapa menurut lu? Karena dia ninggalin sesuatu. Proklamator kan. Yang pertama ngebawa Indonesia, ngumpulin semua warga-warganya. Kita tuh bukan negara yang bobrok. Warga-warga kita tuh nasionalis. We can fight back kemerdekaan. Jadi.
Iya, iya. Itu kuncinya. Tapi semua presiden diinget tahu. Pasti diinget orang presiden Amerika aja presiden ada 50 inget orang. Ya diinget baik apa diinget buruk? Oh. Itu kan kuncinya kan. Iya. Kesana dia. Aduh. Diinget. Sapu gue udah mau patah nih. Anjir. Nah, gini Pak. Bisnis. Konten. Tiba-tiba politik. Wey. Kenapa? Kenapa lu ngerasa kayak itu banting setir? Gue gak ngerasa itu banting setir. Oh. Why? Jadi gini. Jadi gini buat gue. Resah atau tidak resah. Itu ada faktor. Kalau gue nih kayak gini. Kenapa gue buat podcast itu? Because ada lebih dari satu poin yang mendorong gue untuk bikin podcast ini. Contoh. Pas gue persiapan Beyond Combat Showbiz 3, gue bisa ke 4 tempat. Syuting di 2 tempat dan meeting di 2 tempat gitu. Syukur-syukur gue gak drop. Tapi fatigue banget badan gue. Dan gue gak punya satu pilar yang gue bisa stay. 2, gue podcast di PWK. Podcast di PWK itu gue sangat-sangat enjoy. Dan gue gak nyangka orang segitunya untuk mau dengerin gue. Lu bayangin podcast 1 jam 9 menit. Lu tau average view durationnya berapa di 5 juta views kemarin? Nggak tahu. 55 menit. Anjir. Gede sih itu. Makanya Gila gue sih. mikir, oh ternyata orang beneran mau dengerin gue ngomong. Heeh. Nah jadi ada 3 poin besar itu Mereka akhirnya beneran tutup gak sih? beneran. Gue baru podcast pras kemarin. Lucu loh itu loh. Lucu banget. Bagus loh itu. Lucu banget. Nah makanya gue akhirnya gue buat podcast itu loh. Karena ada 3 dorongan. Terus pas di 5 episode pertama ternyata doing well. Akhirnya gue lanjutin. Ini episode 6 berarti? Ini episode 15. Ini episode 15. Nah makanya gue mau nanya sama lu. Kenapa tiba-tiba ke politik? Jadi lu bisa, karena gini pilihannya 2 kan. Lu bisa pilih untuk speak up atau gak speak up. Kenapa lu speak up? Jadi ini bukan soal banting setir dan enggak. Sama aja kayak dulu gue konten pedas terus tiba-tiba gue ke sport gitu. Oke. Ini gue nge-quote dari filmnya Spider-Man. With great power comes great responsibility. Yoi. Lu tuh dengan kekuatan yang besar, jangan bilang McLaren luar napa bos. Aman. Kan udah. Ini. Aman. Jadi lu harus tahu di Indonesia tuh sistemnya bekerja dari hukum, politik, dan publikasi. Publikasi itu peran yang gede banget. Oke. Ya kan? Kalau lu punya masa, lu tuh punya kuasa. Karena Indonesia. Lu punya kuasa? Berarti? Iya, definitely. Ini yang lu mau ngomongin maksudnya kan? Iya, gue punya kuasa masa. Dan itu harus dipergunakan dengan baik. Kalau bahasanya kan kayak gini, sebenarnya gue nggak perlu bahas politik, gue bisa diem aja gitu. Ya udah biarin aja mereka kayak gitu. Tapi kan ada momen dimana itu udah sampai di level obligasi moral lo. Lo udah punya kuasa nih. Misalnya ada orang nih. Itu jawabannya berarti obligasi moral. Obligasi moral. Lo Ada di berasa jalan orang ngutang. nyopet nih misalnya, nyopet ya. Dia lagi lari ke arah lo. Nah, sama nih Spider-Man juga nih. Lo bisa berhentiin dia. Lo bakal berhentiin atau enggak? Gua. Iya. Karena gua lebih jago teriak. Gua teriak yang kenceng. Copet! Gitu. Nah ya udah. Itu bener jawabannya. Itu benar jawaban. Setiap orang punya caranya masing-masing untuk berkontribusi. Dan karena kita punya power of the mass, kita harus kontribusi. Gitu. Gitu. Lo nggak bisa berhentiin, ya udah nggak apa-apa. Lo takut dia pakai pisau gitu, ya udah nggak apa-apa. Lo teriak gitu misalnya. Yang penting kita tahu kita stand to what's right. Itu jawabannya. Keren sih lu. Maksudnya lu punya nilai yang kuat gitu. Dan buat gua what's make man a man, what's make human a human, itu adalah orang yang bisa stand with integrity. Stand with values. Jadi gue selalu percaya di bumi ini cuman ada 0 atau 1. Cuman ada terang atau gelap. Cuman ada hitam atau putih. You cannot stand in between. Gitu. That's what makes human human. Lu mau hitam sekalian. Lu mau putih sekalian. Dan gue sangat, ya maksud gue gini.
dengan alasan lu itu sebenarnya lu kayak ngomong tapi mestinya semua yang di sini yang punya power itu seharusnya melakukan itu kan? Enggak juga. Kenapa? Karena nilai orang kan beda-beda. Oke. Dan kita harus respect kan. Oke. Menurut lu kenapa gua nggak bahas kemarin? Tapi gua ikut repost sih. Karena Cina kali. Boleh gak nih? Boleh. Aman, Kan lu Cina, gue Cina. Iya, gua juga Aman Cina, aja. coy. Kita Cina and Bekasi Pride. Jadi kalau ada kata itu di podcast gue gak akan kenapa-napa. Aman. Dogmanya masyarakat kan kayak gitu. Kayak lu ngapain Cina ngebahas tentang politik. Lu ada yang gitu soal nggak? apa gitu-gituan. Ada pasti. Cuma kebanyakan yang lucu tuh kayak ini kok Cindo tapi kayak apa Lebih kemarin? cinta. Iya Cindo tapi lebih cinta Indonesia gitu loh. Cinnya kan bukan Cina, cinta. Iya benar cinta Indonesia, Cindo. Cinta Indonesia. Iya kan? Iya. Tapi tetap kalau misalnya kita mau nyuarain kayak gini itu harus pakai adab. Apa tadi lu bilang what makes a man itu kan apa? Values. Valuesnya kan? Integrity. Ini gua ambil dari film lagi nih ya. Manners maketh man. Man. Ya, Asik. manners Kingsman. harus bertingkah dengan manner yang bagus. Jangan bilang orang monyet misalnya kalau nggak beli manta gitu. Gue aslinya gak kayak gini ya. Tapi gini. Tapi Oke. masalahnya ya. Ini gue cuma mau kasih tahu ya. Gue itu ya. Dari kecil gue selalu dikatain monyet loh. Ya? Karena tingkah gue. Hmm. Sampai gue nanya orang. Orang bilang gue itu spirit animalnya kera putih anjir. Kera putih, wukong dong. Wukong. Hanoman ya. Hanoman ya. Gitu dah. Nah itu tuh gue gak tahu juga kenapa ya. Kenapa kesini ya? Karena karena lu pecicilan. Hah? Karena lu iya, pecicilan. karena gue pecicilan. Oh. Lu lihat ntar deh podcast gue di Malaka. Heeh. Ada sih satu pose gue yang kayak monyet, gue lihat itu kayak monyet. Dan itu gue nggak sadar gitu. Gue pikir-pikir ya juga gue sampai nge-search Sunggokong lagi korek Tapi kenapa kuping. kita bahas monyet ya? Karena lu bahas monyet anjing. Kan bukan gua. AC. AC. Oh, enggak. Ya. Gini. Gue mau nanya nih. Ini straight to the point aja ya. Lu itu bahas politik. Apakah lu mau masuk ke politik, lu masuk parpol, atau lu mau bikin parpol, atau lu mau komenin aja? Kalau mau semuanya gua enggak. Gue ditawarin tuh bikin parpol, masuk ke partai ini, dimasukin sama instansi negara ini gitu, enggak. Gue gak mau. Tapi di satu sisi tuh gue dengerin netizen juga, dibilang kayak gini, lu gampang berkoar-koar gitu. Kalau mau benerin tuh harus benerin dari dalam. Terus gue bilang, intinya gini, ada Ferrari, yang Ferrari ya, ada McLaren misalnya, sama ada pickup, mobil pickup. Lu ngomongin mobil itu terus udah di telepon salesnya belum sih? Kemarin gue lihat warna biru, Hah? gue lihat di showroom. Udah. Tenang. Jadi ini ada A, ini ada B. Dua-dua mobil ini bisa nggak sampai ke B? Bisa. Bisa dong. Tergantung gitu seberapa loh. cepat. Nah itu, jadi kan yang satu cuma bisa bawa 2 orang, nyampe cepet gitu loh. Tapi yang satu bisa bawa 1 kampung gitu misalnya. Lu mau ngomongin Mobil pickup mobil gitu apa? misalnya. Pickup. kan. Nggak aman, nggak boleh itu mobil pickup bawa sekampung. Alphard lah gitu atau bus lah, bus ya. Bus Alphard ya. nggak bisa sekampung, bus. Bus bisa ya gitu. Bus J99. Nah jadi analogi itu. Gue inget bus, inget J99. Banyak reviewnya kan. Gue gak pernah tuh, gue sempet kemana mau sewa tapi. Lu pernah mau sewa? Yuk sewa yuk, kemana yuk? Ya coba yuk. Yuk, lu kayak butuh liburan dah. Boleh. Orang ini gini, tiba-tiba gue udah nyampe, terus tiba-tiba lagi main drone anjir. Iya gue gak bisa main drone di apartemen gue, gitu. Abis gue main di apart gue tuh jatuh 8 lantai. Oh sombong. Gue harus Sombong. Cuma Ruko gue 3 lantai doang. Lu ngatain gue miskin? Lu sewa nggak? Nggak, beli. Beli ya udah nggak miskin bro. Oh, gitu. Iya kan katanya nggak miskin, ya kan? Makanya intinya dua-duanya bisa nyampe, tapi cara nyampenya itu beda-beda. Oke. Tujuannya sama, kita pengen Indonesia lebih baik. Jadi jawabannya enggak. Enggak. Oh. Karena gini, orang terbaik masuk ke sistem yang buruk. Either dia nggak bisa ngapa-ngapain atau dia jadi korup juga. Gue bakal masuk kalau misalnya ada komitmen dan gue ngelihat sistemnya tuh bakal ke arah yang lebih baik. Menurut lu bisa nggak kayak gitu Indonesia? Ih, ini gua udah mulai masuk nih obrolan gua nih, udah mantap ini. Bisa nggak Indonesia menurut lu? Menurut gue bisa. Gue adalah salah satu orang yang percaya Indonesia emas 2045.
Gue mau itu terjadi tapi gue gak percaya itu bisa terjadi. Kenapa? Kalau rate-nya gini terus ya. Lo mau lihat dari indikator apa? Emas. Emas tuh apa? Ekonomi? Ekonomi kita perlu hit 7-8%. Sekarang aja cuma 5-an. Oke. Bonus demografi, lo lihat lapangan pekerjaannya gak bisa nyerap semua orang produktif ini. Bisa nggak kita ngalahin Jepang atau Jepang pasti bisa kan? Kalau prediksinya harusnya bisa. Jepang dan 2020. Korea kan prediksinya? Iya. Kita cuma kalah sama India, Cina, sama US. Keempat harusnya. Tapi ya lihat sekarang mana bisa. Mana bisa? Iyalah, duit dipakai buat naik private jet gitu misalnya, buzzer gitu misalnya, ya kan. Buat ngelacak akun Fufu Fafa tuh sebenarnya punya siapa? Oh, bener dong. Bener dong. Itu duit pajak kita loh, gaji dia kan kita yang gaji, kita gaji loh itu pejabat. Bayar pajak full gua. Sinus gue kambuh. Bukan yang ngurusin judol, ngurusin di tracing akunnya punya siapa. Kan aneh. Menurut lu judul harus diurus gak? Harus lah. Gimana caranya? Menurut gua simpelnya kayak gini ya. Menurut gua nggak mungkin judol itu nggak bisa di solve dari satu kementerian. Menurut gua nggak mungkin. Dari Kominfo harusnya. Mestinya bisa diselesaikan. Hasilnya bisa. Menurut lu apakah melegalkan judi salah satu cara untuk menyelesaikannya? Karena gua, Di Indonesia nggak bisa karena kita pengen nilai agama. karena gue sempat mikir gini, gua nggak pernah buka judul, gue selalu ngomong orang yang judul tuh tolol, tapi menurut gua, kalau memang kan demografinya tuh keluar tuh di homeless media, 30 triliun uang kita habis ke luar negeri, Iya. uang judi online itu kan. Kenapa nggak uangnya tetap di dalam negeri, pajaknya digedein, tapi legal? Jakarta dulu pernah ngelegalin judi darat. Ali Sadikin. Ya. Dulu pernah. Tapi karena Itu juga nilai-nilai gue bisa agama, ngomong. Nggak bisa. Tapi lo harus ngerti pas judi itu dilegalin ada banyak ketentuannya. Di negara manapun lo sebutlah Kamboja, Hong Kong, Singapura dan lain-lain. Mereka kalau buka- Malaysia pun orang Malaysianya nggak boleh main. itu dia. Lu tahu judi itu orang pasti hilang duit. Jadi lu kasih orang-orang turis ini masuk, warga negara Indonesia tuh nggak boleh atau disusahin. Dan mereka tuh ada sistemnya. Lu kalau pendapatannya masih kecil, lu nggak boleh masuk, lu nggak boleh berjudi. Di Singapura kan engkong pakai singlet main di Marina Bay Sands. Lah yang pakai singlet lu kira duitnya berapa? Punya berapa McLaren dia? Lu nggak tahu. Lu nggak tahu. Lu enjoy ya sih? Udah capek wasitnya udah. Sampai habis airnya. Sit, isiin sit. Airnya. Isi sianida aja. Mulai aneh deh. Gak ada wasit kita keluarin semua ya. Bawa air putih apa air kuning? Oke. Jadi menurut lu omongan bebek gua barusan bisa berlaku nggak? Bebek yang mana? Judi. Dilegalin gitu. Agama. Oh iya juga. Kalau sih. secara aturan negara sih sebenarnya menurut gua harusnya bisa. Tapi gara-gara kita kan demokrasi, kita harus ngedengerin both minoritas sama mayoritas. Kan ada namanya Dewan Penipuan Perwakilan Rakyat. Ya. Nggak ada wasit. Ini bisa diupload gak sih lama-lama? Itu kan gue yang ngomong. Oh, iya. Itu dulu kan Pak Ridwan kalian ngepost kan Dewan Penipu Rakyat. Dulu. Di Twitter ya? Iya di Twitter. Ya kan. Jadi kan dia harus Lu kalau ngomong gini gak ada mewakilkan. rasa gemeter atau hesitation gitu ya Pak? Ngapain gemeter? Kan lu yakin selama lu bener. Ya kan? Itu kan fakta. Bener gak? Bener, dah lu aus minum dulu lah. Bibir gua kering. AC-nya dingin soalnya. Ya intinya kita harus dengerin rakyat. Mayoritasnya gimana. Bener sih. Iya. Jadi, anjir. Ini tapi menurut gue ya, lu Cina paling berani sih. Hah? Kenapa? Ya ini depan gue dari tadi ngomong begitu-begitu aja. Kalau gue dari kecil, gue ada cerita lucu nih. Gue gak tau lu udah pernah denger apa enggak. Gue pas kecil cita-cita gue mau tau gak jadi apa? Apa? Polisi Polisi. Republik Indonesia. Karena apa paling deket sama Power Ranger. Ada gak sih polisi Cina? Ada. Sekarang ada ya? Ada pasti, sedikit tapi. Heeh. Tapi tahu mak gue cuma ngomong apa pas gue ngomong itu? Gini, Sel, kamu Cina, kamu Kristen, sadar ya nak gitu. Udah nggak jadi gue.
Karena jadi sebenarnya gini sih. Ya apapun itu ya. Gue juga pun masih ngerasain bullying. Gue lahir 99. Gue besar tuh masih anget banget 98 kan. Tanpa mendiskreditkan hal apapun. Itu adalah proses evolusi warga Indonesia sampai ke titik sekarang. Iya. Banyak hal juga yang terjadi baik atau buruknya itu bisa jadi tombol baru buat masyarakat terhadap pemerintahan. Anjir keren banget gue. Gue korban bully parah banget pak. Gue selalu tinggal di suburb. Dibully karena Cina. Karena gue Cina dan Kristen. Oh. Double minority ya. Double minority. Gue bahkan sampai ngerasain di komplek rumah gue karena gue di pojokan Jakarta Timur. Setiap malamnya ada film Passion of the Christ. Ini tanpa mendiskreditkan apapun. Ini terjadi real. Ini terjadi real. Ya masa Tuhan lu telan gitu. Dan itu ini gue cuma cerita. Itu kan anak di bawah umur itu. Itu masih terjadi. Masih, lo tau gak Masih terjadi. Itu yang kenapa? Apa? Lo tau gak kenapa kayak gitu backstory-nya? Kenapa? Karena Belanda. Karena waktu itu pas kita dijajah, itu dipisah kaumnya, kaum pribumi sama kaum Cina. Karena yang Cina itu dikit, mereka dijadiin pedagang, namanya middleman minority. Karena yang pribumi banyak, mereka dijadiin petani dan lain-lain gitu, diperes lah. Nah Cina itu udah mindset pedagang dari dulu. Karena Belanda ngemisahin dua kelompok ini, terjadilah diskriminasi. Siapa yang suka nih gue kerja keras jadi petani gitu loh. Ujung-ujungnya gue jual ke orang Cina jual ke Belanda, mereka cuma ngokang-ngokang doang. Nah itu tuh berapa lama terjadi di Indonesia. Itu dogma yang menurut gue harus ditinggalin. Tapi karena udah saking melekatnya termasuk budaya korupsi juga gara-gara Belanda ya. Karena udah segitu lama dogmanya kebentuk, it takes time. Makanya kan kita selalu ngomongin apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan? Kita harus menghargai perbedaan. Beda-beda tapi tetap satu juga. Bener. Tapi emang itu takes time. Karena kalau kita udah berapa ratus tahun dijajah, berharap kayak cuma kurang dari 100 tahun bisa semuanya fine-fine aja itu susah. Ya. Jadi kan itu proses namanya evolusi kan. Ya. Kecuali tiba-tiba ada revolusi yang cepat boom kayak gitu. Cuma nggak mungkin. Terlalu mengerikan. Terlalu mengerikan. Revolusi untuk negara adalah satu proses yang super mengerikan. Karena apa? Karena pasti ada represi. Benar. Setuju. Dan gue takut bro. Takut ya kejadian 98 ya waktu itu ya? Ya iya itulah. Karena ya nggak ada revolusi tanpa pemaksaan gitu. Jadi hampir semua yang bentuknya revolusi, film apapun tentang revolusi pasti semuanya perang. Ya. Gitu. Jadi mending nggak usah, kita santai aja. Santai aja. Tapi menurut tuh 2045 nggak akan ke ini pak? Gak akan emas. Heeh. Susah menurut gua. Kecuali ini ya, makanya harapan gue gede ini ke Pak Prabowo, gue sampai bikin video terbuka. Pak harapan gue tuh begini pak. Ya. Harus begini, Bapak ngomong tentang sistem meritokrasi, nggak ada titip-titip jabatan, ada apa. Itu kalau jalan ya, maju Indonesia. Maju kita. Seberapa cepat bisa diselesaikan itu sama seorang pemimpin misalkan? Menurut lu? Sebenarnya kalau presiden tuh punya satu hak namanya hak prerogatif. Tapi itu cuma berlaku di eksekutif. Karena kita ada 3 kuasa ya, legislatif, eksekutif, yudikatif. Itu cuma berlaku di eksekutif. Oke. Cuma presiden tuh bisa nge-influence 2 kuasa ini selama mereka dibujuk bahwa ini hal yang baik untuk Indonesia. Gue ngerti poin lu. Sekarang kita main imajinasian. Ketika lu misalkan Raymond Chin adalah presiden terpilih. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana cara lu pakai hak prerogatif lu? Nomor 1, prerogatif itu paling penting adalah memilih orang di sekitar lu. Membentuk kabinet. Menterinya siapa, wakilnya siapa, dan lain-lain. Itu nomor 1. Yang gue lakuin pertama, gue cari yang benar-benar bagus yang mana. Walaupun dikit, misalnya 3-4 orang, gue bakal benar-benar gandeng mereka buat bikin perubahan. Habis itu 4 udah kebentuk, itu nanti bakal ripple effect sendiri. 1 ini bakal ajak 2. 2 ini bakal ajak 4. Lama-lama yang bagus tuh bakal growing. 1 anak Tuhan pergi sekolah minggu. Gak bisa fokus gue. Oh iya lanjut. Gue tuh harus kayak, tadi gue ngomong apa ya? lanjut. 2 bawa 3. Yang kedua, nah itu step 1 cari orang bagus. Ya. Biarkan mereka menjalar sendiri. Kedua, gue berantas semua yang buruk. Gimana caranya? Itu yang gue hak kepo. prerogatif pak. Pecat. Keluarin. Lo gak punya integritas, lo korupsi habis-habisan, keluar. Itu. Hak prerogatif tuh kayak gitu. Lu tau gak ada presiden Filipina apa presiden mana ya? Yang bikin peraturan pakai hak prerogatif itu koruptor ditembak mati. Akhirnya
dipenjarain seumur hidup sama UN dia. Nah, Tahu nggak lu? kayaknya gue pernah dengar. Ya balik lagi lah, makanya gini, nilai-nilai. Ya sebenarnya bisa dipecat deh, nggak usah ditembak ya. Iya makanya. Lu tuh tetap gini ya. Tapi kenapa Korut nggak dimasuk UN ya? Kan mereka emang terpisah. Mereka udah kayak negaranya sendiri yang nggak nyambung sama yang lain. Makanya dictatorship itu tuh bahaya. Menurut lu itu diktatorship gak yang presiden itu? Oh iyalah. Bukan Kim Jong Un. Siapa? Boleh gak sih nyebut Kim Jong Un di YouTube? Ya boleh lah di Indonesia. Oh boleh ya? Boleh lah. Dia mau datang sini gitu. Dia nonton kayak ini siapa sih anak podcast gitu ngebahas gue gitu. Anjir tiba-tiba gue diinin AI terus ngomong bahasa Korea Utara. Coy. Coba siapa yang pakai HP Cina merek apa nih? Nah, didengerin tuh. Hah? Dengerin yang pakai HP merek-merek Cina. Demi apa lu? Rumornya gitu. Kan makanya di US tuh selalu di ban HP-HP merek Tiongkok. Ada beberapa guru. Tapi lu tahu nggak ada cerita menarik. Hmm. Jadi gini, ada satu orang asing lagi mau belanja ke Cina. Hmm. Hey brother gitu kan. I want to buy Apple. Hmm. Nah, penjual. Jadi gue jadi penjual lagi nih. What? Apple? Oh, Oppo ada nih gitu. Kayak gitu coy. Itu lu tahu ceritanya gitu gak? Gue baru denger. Iya, Beneran karena orang nggak? Cina gak bisa ngomong Apple. Oppo ada. Gitu. Kayak Iya, gitu. asal usul nama brandnya gitu. Iya, karena orang Cina nggak bisa ngomong Apple gitu. On Steve Jobs mestinya Oppo dari dulu. Anjir. Tapi lu keren sih. Ternyata lu bisa mikir kayak gitu ya. Padahal bisnis 11 anjir. Gua aja nih ya, beyond foto konten sama Micap M Kung Fu udah pusing gue coy. Enggak, makanya pertanyaannya gini. Celos tuh siapa sih? Nah, gue tuh nggak pernah mau dilabelin. Gak usah Karena- di-label. Lu ngerasa lu tuh siapa? Gua adalah konten kreator, satu-satunya konten kreator di dunia yang sampai saat ini karena cuman modal tampang doang. Mewing. Hah? Gue baru tahu kata mewing gara-gara si netizen bilang kayak Raymond main HP aja mewing. Asik. Gue gak ngerti coba mewing. Ini intinya rahang. Rahang orang ini Cina kayak gitu. Oh, Asik. kira. Anjir, tapi lu nggak pusing apa pak? Lu udah mikirin ini terus lu mikirin Indonesia. Ya balik lagi, gue kan nanya kayak di masa-masa ini boleh break dulu gak sih ada Rof, lo angkatin dong. Angkatin Ntar- tuh DHL. Dia ngirim cincin gue dari dia. Oke. Cincin apaan itu? Ini kan gue pakai Oura Ring. Oh kasih boleh. Nah nanti gue udah beli yang satu lagi Ultra Human. Nanti yang Samsung juga gue udah beli. Penasaran? Ultra Human? Ultra Human bro. Wah dia bisa baca kata-kata gua kali ya. Apaan cuma maksudnya? Gua hampir bikin brand judulnya Ultra Human. Lah udah ada Ultra Human Ring. Kenapa Ultra Human jadi kayak Ultra Human? Gak tahu nama brandnya, lu tanya ownernya lah di India. Oh, udah ada ya udahlah nggak jadi bikin. Kan? Ya udah terus lanjut. Apa tadi gue lupa tuh kan gini tuh banyak kayak Karena telepon anjir. aman. Oke. Keren ya nih HP. Keren lah. HP apa laptop nih? Alhamdulillah. Ini produktif, lu pengen santai pakai satu layar, lu pengen produktif, lu buka kayak gitu. Keren ini. Santai kata lainnya bukan produktif ya. Enggak, santai ini produktif di dalam. Gitu. Orang luar mah lihatnya kita kayak gabut-gabut aja, padahal kita sebenarnya menyelesaikan banyak hal. Nggak perlu orang tahu. Lu menyelesaikan seberapa banyak hal sih? Apa yang mau lagi lu mau buktiin nih? Oke, kita akan memfasilitasi. Apa yang Raymond Chin mau bahas? Lu mau bahas apa sebenarnya? Menurut lu Timothy Ronald gimana? You on the red card. Anjir. Ya nggak, masih berapa Selesai menit nih. ini belum 48 selesai. menit nih. Nih. Oh ini Belanda nih. Ini dari Belanda nih, bekas Belanda nih. Iya. Nggak lah, itu kan gue nggak kenal orangnya. Gue hanya bisa memfasilitasi apa yang sebenarnya mau lu suarakan. Jadi sebenarnya lu itu
masalahnya tuh pribadi atau hanya lu ada perbedaan nilai aja? Perbedaan nilai. Tapi waktu itu kan gue kayak gak gubris apa-apa kan. Cuma banyak yang tiba-tiba nge-tag gue di TikTok. Kenapa lu tidak menyelesaikan secara pribadi duduk kayak gini? Tapi nggak ada mic. Dia gak mau. Gue udah ajak ngobrol. Bahkan gak pakai mic, gue ajak telepon. Dia gak mau. Yang ada tuh pokoknya awal-awal semua netizen tuh bilang kayak gue yang mulai. Padahal di TikTok, di Instagram, di Twitter banyak yang nge-tag gue. Timothy bilang kayak kelas bisnis is bullshit gitu misalnya. Orang tolol yang ikut kelas bisnis kalau gak salah kayak gitulah. Terus kan gue pikir Karena lu bikin kelas bisnis. gue punya kelas bisnis kan. Oke. Terus ada lagi kayak gue udah sering ngomong entrepreneur are made not born. Diciptakan bukan dilahirkan. Dia bilang orang bilang itu bullshit lah gitu. Entrepreneur itu dilahirkan. Jadi banyak yang kesannya kayak omongan-omongan gue di counter. Terus gue nanya, gue chat ke Secara tidak langsung. dia. Cara tidak langsung. Mengganggu lu? Dia gak sebut nama gue gitu. Tapi mengganggu lu gak? Mengganggu nilai-nilai gue. Lanjutkan. Oke, lanjutkan. Ini tadi lu akhirnya lu chat dia. Ya gue chat dia, Tim, lu masih mau nyindir-nyindir gitu ya gitu. Secara gak langsung. Respon pertama dia itu, pede amat lu. Bener juga dia. Ya gak salah, Iya kan? karena gue ngerasa. Kan abis itu gue bilang ya udah gue mau counter halus. Intinya kan kita Lu sama-sama. bilang langsung, gue mau counter halus. Ya gue mau counter halus. Kenapa lu counter halus? Kenapa lu gak langsung telepon video call gitu? Gak kepikiran ya waktu itu gue chat-chat aja. Karena gue ngerasa kayak gak perlu gitu. Gue minta penjelasannya aja gitu. Kenapa ngebahas yang secara gak langsung tuh nyindir gue. Oke. Walaupun dia gak sebut nama gue gitu. Oke. Ya udah akhirnya gue bikin video berjudul Timothy Ronald. Oke. Spesial tuh berarti udah. Spesial. Kalian belum nonton videonya, ada gak gue nge-bash dia atau ngejelekin dia? Intinya gue bilang kita perbedaan pendapat aja. Nilai-nilai kita beda. Tapi ini nilai gue. Yang hopefully menurut gue ya, anak muda tuh harus bisa punya adab untuk memilih. Gue bilang kayak lu tuh jangan menjelekan orang. Jangan menjatuhkan orang. Ada bedanya namanya jadi orang ambisius sama jadi orang megalomaniak. Pernah dengar megalomaniak? Orang yang gila kuasa, gila uang. Oke. Hitler itu megalomaniak. Menurut lu, Menurut gue apa? mantan rekan bisnis lu? Ambisius. Ambisius. Tapi ambisius dengan nilai-nilai yang menjatuhkan orang lain. Oke. Kan yang dia udah mulai kayak maki-maki orang. Kayak ya dia analisa gitu misalnya. Koin manta. Bagus menurut dia. Tapi bukan hak lu untuk bilang orang yang gak beli itu monyet. Miskin gitu misalnya. Pilihan orang lain misalnya mau sewa apartemen dibilang miskin gitu misalnya. Itu menurut gue ya. Dia kan punya power. Punya kekuatan massa. Iya. Orang-orang lu bayangin anak-anak nih. SD, SMP, SMA yang belum terlalu berpendidikan. Dia dengar itu telah mentah-mentah keluar. Mah, monyet nih orang nih. Goblok dia. Tolong, di sensor gak sih kalau ngomong kata kasar? Enggak kan? Enggak, Aman kalau ya? cuman kayak gitu doang. Iya. Tadi yang pantat pepek gitu. Itu baru. Coba, dia punya follower berapa juta kan. Viewsnya banyak banget kan. Kalau misalnya berapa persen aja warga Indonesia ke convert. Percaya itu nilai-nilai yang harus dia pegang. Lu bangga gak warga Indonesia kayak gitu? Itu generasi muda kita. Oke. Gua nggak mau bukannya gue mau nyanggah di sisi itu ya. Karena gue punya cara sendiri untuk hal-hal seperti itu. Mungkin lu ada nilai sentimental karena lu adalah mantan rekan bisnisnya. Kalau dia bukan mantan rekan bisnis lu dan dia bilang apa yang dia bilang tadi, misal, sorry ya, with all due respect nih, kelas bisnis itu bullshit. Lu tersinggung nggak? Mungkin gak setersinggung itu. Kenapa lu nggak anggap dia bukan mantan rekan bisnis lu? Karena simpelnya gini. TU tuh it's one hell of a ride. Big thing Atau lah buat lu. Nasional bahkan. Orang tahu kejadiannya, jadi pelajaran, balikin duit. Itu tuh udah pengalaman hidup yang gak bisa dibayar menurut gua. Lu mau bayar berapapun tuh lu belum tentu bisa dapat pengalaman hidup itu gitu. Dan in a way itu tuh ngebuka jalan untuk anak-anak tuh warga Indonesia yang lihat ini loh journey-nya ngebangun startup gak susah, gak gampang itu, terus ada pahit-pahitnya juga dan gue transparan sama semuanya. Dan gak banyak loh yang kayak gitu. Cari CEO satupun di Indonesia yang transparan soal perjalanan dan rungkat bisnisnya. Karena itu nilai-nilai yang gue pegang. Dan let it be a good legacy.
Ya kan? Itu pelajaran loh buat orang. Kayak gimana cara avoid masalah gitu. Gue selalu ceritain itu. Legasinya udah bagus. Rungkat, tapi legasinya bagus, banyak dipelajarin. Why tarnish it? Kenapa dijadiin, oh ini gue jadi kapal, kapten yang karam sama shipnya. Gue gak ninggalin kapal gue. Itu orang ada di salah satunya dia. Yang lain kabur pakai sekoci. Oke. Kenapa? Bahkan di video gue aja gue gak ngejelekin orang lain gitu loh. Kabur dari sekoci lah, apalah gitu. Correct me if I'm wrong. Ini gue cuma mau jadi pengasah critical thinking lu di sini aja. Kenapa lu bilang tarnish? Padahal yang lanjutin dia. Karena dia yang minta gue kasih sahamnya ke dia. Dia minta. Sini gue take over aja. Kasih sahamnya. Gue tanda tangan saham gratis 0. Asetnya semua ke dia. Akun Instagram juga ke dia semuanya. Lu bilang tarnish itu karena, sorry nih gue nanya aja ya. Karena memang lu yakin gak keurus atau memang lu tahu tujuan dia buat tarnish? Karena maksud gue gini, lu gak tahu. Tapi kenapa lu bilang tarnish? Tarnish itu story yang dibangun setelah itu. Kan gini, pas gue udah handover ke dia, itu gue bangga loh. Dia bilang kayak, oke, Ternak Uang mau jadi media nomor 1 di Indonesia. Dia mau bangkitin lagi, dia mau tarik orang-orang Ternak Uang lama, di hire sama dia. Itu gue bangga. Gue ngerasa dia terjadi. Gak tahu. Sekarang masih upload gak Instagramnya? Gue gak tahu, gue gak follow TU. Ya kan? Uang gue gak diternak. Kan? Uang gue dateng. Coba, itu gue bangga loh. Apa? Bangga sama Timothy. Dia bisa ngebangkitin lagi gitu loh. Walaupun sekarang masih belum terlalu jalan ya. Cuma bahasanya ngomong gede di awal tapi harus ditunjukin dengan konsistensi actionnya kan. Dari sana muncullah beberapa narasi-narasi. Gua yang menjadi kapten baru Ternak Uang. Yang lain kabur dari sekolah. Yang ngomong? Dia lah di YouTube. Oke. Dia gak nyebut nama, dia gak nyebut gua, gak nyebut Feli. Tapi kan semua orang tahu co-foundernya siapa, kita bertiga kan. Yang lain kabur dari Skoci. Siapa lagi gitu? Siapa lagi? Oke. Itu namanya tuh apa yang dibangga-banggain apa game teori kan. Itu cara pinter-pinterannya lah, lu gak perlu sebut orang, gak perlu sebut nama. Tapi lu tahu, lu ngebahas tentang orang itu. Merujuk kepada. Iya. Tersinggung? Gua kecewa. Oke. Lebih kecewa daripada tersinggung. Lu cukup emosional berarti ya? Kalau soal nilai-nilai yang gue pegang, gue cukup keras. Gue tipe yang kalau misalnya ada yang salah nih, gue tahu dia ngelakuin salah gitu. Walaupun bukan urusan gue ya, gue bakal gimana caranya meluruskan itu. Balik lagi moral obligation, sesuai dengan kapasitas gue lah. Tapi lu ada baper gak? Baper. Tetep. Namanya Menurut lu dia baper gak? Gak tahu. Dibilangnya sih enggak. Karena ini udah masuk ke ranah nilai-nilai yang gue pegang gitu. Why ngejatuhin orang lain. Karena gue tahu kalau lu ngomong kayak gitu dimakan sama orang-orang yang gak berpendidikan, dia bakal pegang prinsip itu seumur hidup dia. Lo tahu kan sainsnya anak di usia remaja, pas mereka megang nilai-nilai itu tuh bisa tahan lama banget gitu. Bisa dibawa mati sampai hidup. Kalau dia pegang nilai-nilai yang salah, menjelekkan orang lain, merugikan Lu orang gak mau lain gitu loh. generasi kita megang nilai-nilai yang salah? Ya gak mau lah. Kasian mereka, kasian Indonesia. Itu lama-lama orang bakal normalisasi, ya udah untuk gua kaya gua akan bayar segala harga, nyopet, ngebunuh orang. Oke. Pertanyaan gue simpel nih, tapi mungkin lu gak pernah tanya. Lu punya nilai A, dia punya nilai B. Kenapa lu memilih jadi gini? Lu kan bisa tetap jalan lurus gini kan? Oh. Kenapa lu memilih untuk ketemu di between untuk menjadi oposisi dibanding lu jalan lurus gini aja? Itu dong pertanyaan gue. Tujuannya apa nilai ini? Lo harus tahu tujuannya apa. Tinggal ditoain sebesar-besarnya aja karena every human is a toa gitu. Iya bener. Ditoain sebesar-besarnya. Kayak gue ngomongin ini di podcast ini ditoain sebesar-besarnya. Oke. Bener. Balik lagi, tujuan nilai-nilai itu apa? Apa? Impact driven legacy. Tujuannya itu. Semua yang gue omongin, semua yang gue lakuin itu gue pengen ninggalin sesuatu buat Indonesia. Impact lo apa? Apa yang lo pengen tinggalin di Indonesia? Oke. Gue sebagai seorang Joshua Marcelos, gue punya panggilan di combat sport. Gue
ada beberapa hal yang gue yakinin, itu teori gue pertama kan. Maksudnya apapun yang kalau misalnya orang udah sampai yakin pasti akan berhasil. Gue yakin dari referensi kehidupan gue, apa yang gue raih selama ini dengan skill-skill gue bisa meningkatkan combat sport in my way, which is berhasil 12 juta stream, 17,5 juta stream, 23,9 juta stream, 300 ribu pay per view buys, highest in Asia all time. Itu dengan cara dan referensi hidup gue gitu loh. Apakah itu untuk kepentingan pribadi? Bohong. Kalau gue nggak ada ego gue yang keisi di situ. Pasti ada ego gue keisi di situ. Tapi secara garis besar, gue naro nama Indonesia di map gitu loh. Karena kemarin, karena Beyond Combat Showbiz 3 banyak banget sanction-sanction luar negeri yang nanya, kok bisa lu lakukan skala nasional dan lebih besar dari Asia? Kok bisa, kok ini, kok itu gitu. Itu satu. Kenapa? Karena gue adalah produk apa yang gue tonton selama ini. Gue dulu nonton Reza Arab, gue dulu nonton Chandra Leo, gue dulu nonton Skinny Indonesian 24, gue nonton Higa Higa, gue nonton Logan Paul, gue nonton KSI. Jadilah gue. 10 and 20 years from now, orang yang nonton gue akan jadi produk gue. Dan gue mau orang yang nonton gue, cukup nonton gue aja. Tanpa gue pernah mengoposisikan diri gue kepada seseorang dan gue sebenarnya gue dibilang nyesel enggak, tapi gue gak akan melakukan itu lagi. Oke. Karena menurut gue setelah gue itu, gue beruntung gue punya fanbase yang kuat untuk bisa endure. Tapi tetap gue menurut gue alangkah lebih baik gue jadi toa aja sebesar-besarnya dengan nilai gue yang akhirnya orang bisa nilai sendiri. Nilai gue ini perlu diambil atau tidak gitu. Makanya gue yakin 10 and 20 years from now pasti akan ada produk dari gue. Mau gue mengoposisikan diri gue atau tidak. Itu makanya gue ini. That's why Impact Driven Legacy juga ini hasil dari doa gue gitu. Kenapa panggilan hidup gue ini bukan cuman saat gue hidup tapi ketika gue mati. Makanya gue didukung dengan bagaimana caranya menurut gue. Kenapa gue pilih YouTube instead of misalkan platform shorts yang lain gitu loh. Shorts gue tetap akan upload. That's my in my DNA gitu loh. Tapi menurut gue ada satu sifat di long form video di VOD gitu, video on demand, di mana lu bisa nonton video 10 tahun lalu, 15 tahun lalu. Semalam kita nonton video-video ini Sardo. Sardo itu gue proyekin untuk jadi voice of Beyond. Gimana caranya ada orang yang bisa naikin martabat fighter dari gini. Ya. Gue gak suruh dia pikirin yang lain-lain lagi. Gue cuman butuh dia bisa ningkatin dan naikin martabat fighter dari sini. Itu yang gue lengkapin. Satu, ini gue bikin podcast, gue bikin Beyond. Abis itu nanti gue akan lengkapin lagi. Gue bikin buku. Satu archiving yang akhirnya bisa diambil lagi tahun-tahun ke depannya. Itu sih sebenarnya. Jadi that's why gue melakukan itu untuk menjadikan Selos seperti apa yang semestinya gitu loh. Jadi gak asbun, gak asal yang gue lakukan itu ya emang ada. Nilai-nilai lu kan itu. Itu yang lu bener-bener percaya. Ya. Apa tadi lu bilang yang apa yang lu bener-bener percayain itu lu bakal sukses, bakal jadi. Iya semua orang. Jadi gini, mantan rekan bisnis lu pun walaupun yang lu bilang nilainya gak oke gitu ya buat lu. Gue yakin kenapa, lu kan menurut lu dia berhasil dong. Berhasil. Karena dia yakin, sesimpel itu aja. Jadi The Power of Will ada bukunya juga kan. Iya. Willpower ada bukunya juga. Will Smith nampar Bukan anjir. Chris Rock. Nampar Chris Rock beda ya. Nah ini follow up-nya ini nih, follow up-nya ini. Itu nilai lu kan? Iya. Nilai lu ya. Kalau tiba-tiba Jeffrey Nicole misalnya. Gak apa bahas aja. Ya kan? Tiba-tiba dia secara konsisten bilang bahwa combat sport itu sampah. Gak ada dampaknya. Oke. Lu mendingan ngelakuin hal yang lain. Oke. Itu lu bikin warga bodoh gitu misalnya. Iya. Konsisten dia ngelakuin itu. Oke. Dia gak sebut nama lu. Dia bilang kayak pokoknya konsisten lah kayak gitu. Dan dia melakukan sesuatu action yang tanda kutip menjegal. Oke. Anggap kayak gitu. Apa yang lu lakuin? Gue ya, jujur. Ini karena udah kebahas namanya.
Menurut gue apa yang gue lakukan pada saat itu purely emotion, thrill, adrenalin, dan itu udah dari kepala gue lama gitu. Dan ego. Ya. Dan ego. Ada di kepala gue lama, keluarlah di akhir. Tiba-tiba gue ditanya, lu mau call out siapa gitu kan. Gue bahas ideologi. With all due respect Jeffrey, gue udah pernah live sama dia, gue udah pernah closure. Maksudnya kita akan fight kalau misalkan dia udah menang sama L, rematch sama L. Buat gue dulu, bersyukurnya gue punya community yang ternurture dengan baik. Akhirnya bisa ke counter gitu. Bersyukurnya gue punya Beyond. Jadi gue ada dasarnya gue ngomong. Akhirnya terjadilah. Sampai sekarang gue masih percaya itu adalah match up terbesar Indonesia. All time menurut gue. Tetap gue masih percaya. Ya beruntung akhirnya kejadian itu ada good side-nya lah yang bisa diambil dari gue dan perusahaan gue. Buat Jeffrey juga. Apa tuh good side-nya? Ya itu tadi Indonesia punya match up terbesar. Terus gara-gara itu? Iyalah karena kejadian itu. Oke. Iya dong. Oke. Ya benar dong, berarti ini perseteruan ini Naruto Sasuke ini lumayan ada good side-nya kan? Buat lu? Buat berdua. Ya kan? Iya. Bener kan? Mau Berarti- sampai kapan lu lanjutin tapi? Gue tahu solusinya apa sebenarnya. Apa? Tinju kan? Gini ya. Sport, ini sport pak. Sport atau yang namanya sportsmanship itu dilakukan dengan respect. Ya kan? Kita sama-sama respect nih. Ini tuh Kesana semuanya menang. Sportsmanship itu nilai-nilai dipegang sports kan. Bukan lu mau coba matiin orang, enggak. Itu jiwanya sports. Bener gak solusinya tinju gak? Solusinya tinju tapi kalau misalkan dua-duanya mau menurunkan hati dan ego nggak pasang harga mahal-mahal itu baru terjadi. Saya Cina saya ngomong. Iya dong. Kalau misalkan emang Tapi lu mau saingan tempat dong. Dia kan ada apa? Lu ada apa? HSS atau Beyond? Ya kan? Gue pilih yang bayar paling mahal aja. Oh gitu. Ya udah soalnya kalau gue sih kan nggak apa-apa. Ini kan karena kebahas di podcast gue aja. Gue pikir lu merujuk ke gue. Kalau misalkan emang lu mau di tempat lain ya nggak masalah juga. Gue nggak masalah. Semua kan punya kelebihan masing-masing. Gila 2 gelas habis. Gue bisa disponsor Hoto nggak nanti habis tinju? Ikut belilah. Hah? Apa? Ikut beli sahamnya. Lo tau gak kenapa gue minum terus? Kenapa? Kalau yang kemarin di Dedi itu karena gue menahan amarah. Zen. Oh, Zen. Tapi sebenarnya alasan sebenarnya kan gue orang yang nge-vape ya. Nge-vape tuh kayak lu butuh aktivitas ke mulut. Gue ngerasa aneh gitu kalau misalnya gue cuma diem gitu. Jadi itu makanya gue minum. Untung lu. Kalau misalnya- gitu. Ya bisa Iya. nanti kalau dipanggil wasit minum. Nah. Gitu. Jadi lu mau tinju beneran? Gue sih oke atas nama sportsmanship ya. Tapi asal memang dua-duanya tuh bukan buat untuk ngejatuhin sesama. Lu yakin menang memang? Enggak. Bisa aja dia menang. Gimana? Dia tuh reachnya gede. Kalau gue kan reachnya kecil. Lu kan? tinggi berapa? 175. Tinggi dia berapa? Lebih tinggi. Kayaknya 180 deh. Gak beda jauh. Gak beda jauh ya. Tapi ininya dia lebar. Gue kan kecil. Oh, Gitu. meninggikan musuh dan merendah-rendahkan lu serendah-rendahnya supaya lu tidak bisa direndahkan. Oh, gitu. Dari siapa tuh? Hah? Lu yang ngomong tadi. Ini jadi gue jadi nge-recall. Oh gitu cara main lu. Kita harus humble aja gitu. Di atas langit masih ada langit, di atas langitnya lagi tuh masih ada Hotman Paris. Lo nggak? Lo jangan ngerasa lo hebat. Gue bisa kalah sih, for sure gue bisa kalah. Oh iyalah. Yang gue pasti menang tuh lawan lo. Berat lu berapa sekarang? 73. Lu berapa? Gue 75 sekarang. Oh, Gue bis bulking. same weight class lah. Tinggi lu berapa? Gue 173. Oh oke. Oke lah sih, kita udah paling cocok menurut gue. Lu bisa lewat sama gue lebih dari 1 ronde. Hebat. Manusia pakai roid aja nggak lewat sama gue. Pak. Dia mau main manipulasi, mau main
Ego sama gua, buset. Botak terkuat di bumi nih, Bos. Bos, yang penting tuh ngomong gede dulu. Gua? Showbiz. Oh. Gua, yang penting ngomong gede dulu. Iya, lu beneran molan gua emang. Enggak sih. Kurang Gue ngeliatin lu latihan atau aduh nggak bisa nih gue. Gue sak banget di kardio. Oh. Sampah kardio gue. Gue cuma kuat nge-gym doang. Kalau buka baju bagus, tapi udah sisanya jelek. Asik. Siapa yang bilang badan lu bagus pas buka baju? Cocok. Wasit tawa aja lu. Lucu aja ya. Bang. Tapi kayaknya gue mau kurang-kurangin deh. Lo harus ngerasain dapet dick pic di DM lo. Lo harus ngerasain rasanya dapet dick pic. Ini podcast apa? Nani Korewa Nani Deska. Lah kan itu kan? Pantat pet apa lagi? Anjir lu ada aura-auranya kali. Ya nggak tahu ya masa gini. Tapi lu normal kan? Dogmanya normal lah, kan ini ngebahas cewek. Ya kan. Dogmanya tuh masa orang nge-gym badan bagus langsung dibilang gay. Ya makanya gue ngepresetin gay. Sampai sekarang orang gak tahu bedanya gay sama gay loh. Hebat juga nih netizen. Medi kan yang ngebuka. Iya. Gay, nih ya guys ya. Gay itu artinya pria. Gay artinya homoseksual. Udah. Jadi orang tuh gak ngerti sampai sekarang. Jadi lu gay kan? Gua gay. Iya. Celos adalah seorang gay. Iya. Nanti tolong buzzer-buzzer di cut bagian sana. Bang. Jangan sampai lu gila. Gue sih kalau soal gitu-gitu gue ngamuk sih. Please lah. Ya Oke, kita gua hire buzzer. back Kita hire to- buzzer. Gue gak perlu buzzer. Clipper gue banyak. Sabar dong. Enggak, ini gue mau ada penutup lah. Jadi setelah lu udah bahas politik, lu bahas your life reference dari awal sampai akhir, lu bahas hal yang paling lu banyak belajar TU. Pertama ya, buat Indonesia dulu. Apa sih harapan lu buat Indonesia? Pemimpin yang lebih baik dan rakyat yang lebih didengarkan. Dua itu. That's it. That's it. Faktor lebih baik itu apa berarti? Matrix angka kah? Integritas, kompetensi, nasionalisme. That's it. Tapi ya angka jadi gini. Gue tuh lo harus baca buku namanya The Amazon Way kalau gak salah. Dan cara Amazon tuh ngebangun perusahaannya sampai segede itu gimana. Oke. Mereka tuh gak fokus di result. Menurut gue ya, lo punya target tuh gak apa-apa. Tapi kalau lu udah fokus di result, oke ini bakal 8% perkembangannya. Tapi tadi lu bahas angka kemiskinan gak berhasil gitu-gitu. Ya itu. Tapi gini, Amazon itu bilangnya kayak gini. Lu kalau berkompeten, berintegritas, dan lu faktor negara nasionalis ya. Lu tuh gak perlu fokus ke hasil. Lu tahu apa yang lu lakukan tuh bisa berdampak ke hasilnya. Jadi Amazon tuh kayak gini, cara kerja mereka manajemennya. Mereka tuh obses banget cari tahu tombol-tombol apa, lever-lever apa yang bakal menghasilkan apa. Iya. Itu yang dikerjakan. Jadi kalau lu udah tahu nih pemimpinnya bagus, berkompeten, dan tahu apa yang dilakukan, results will come. Oke ngerti. Oke. Gitu. Sorry nih. Sorry ya, gue mau nanya. So, ya nomor-nomor aja. Gue mau nanya. Menurut lu presiden mana memang yang gak nasionalis? Nanti dipanggil wasit gue. Enggak. Ini gue gak tahu nih ya. Maksud gue karena gini. Gak mungkin dia jadi presiden kalau dia gak nasionalis. Gue gak menjebak sama sekali. Faktor apanya kah? Karena menurut gue kalau 3 faktor itu. Ya anggap Gue semuanya yakin tiga-tiganya semua presiden punya. Enggak. Apakah Enggak. Oke, lu bisa bilang semuanya nasionalis. Tapi apakah semuanya berintegritas? Oke, integritas nilainya tuh nilai oke. Ini ada buzzer hukum lagi ini ya. bang. Ada hukum yang berlaku. Hukum itu berlaku. Oke, gue udah ngerti dah. Ya kan? Oke, paham. Jadi gue biar gue menyetarakan aja karena actually this is not really my thing, tapi gue berusaha keep up aja sama lu. Ya. Oke, itu tahu bulat. Gue Beli dong nanti ya. Gue itu harapan lu buat Indonesia. Harapan lu untuk Raymond Chin 5 tahun lagi. 5 tahun lagi, gue bisa, klisenya gue bisa impact lebih banyak orang. Melalui 2 hal. Konten gue tetap maju. Dan gue siap
ini lu jadi saksi gue ya. Kalau sampai nilai-nilai gue melenceng, sampai gue harus naik dengan menjatuhkan orang lain atau gue membodohkan masyarakat, lu boleh tampar gue. Atau apa tuh yang kayak yang dilakuin Chandra Leong yang ditonjok itu pakai slow motion kamera? Jangan gue yang nonjok lu lah. Siapa? Ya, lu pilih orang random aja lah. Jangan gue guys. Kalau Itu, gue, itu satu. lu udah Terus- pernah brain damage kan? Yes, sekali. Nggak lah, aman lah. Sekarang masih oke gue. Oh gitu. Iya, kan miracle. Lu pas bilang miracle child, itu rumah sakit bilang gue miracle child. Semua dokter sama susternya bilang gue miracle child. Kenapa nama lu gak jadi Raymond Miracle? Karena gue jadi siapa tuh yang putri Indonesia atau apa yang namanya miracle gitu? Miracle si Tompul. Oh iya. Bang. I know my thing. Lu search sekarang bang. Lu search sekarang. Itu beneran ada anjir. Lu search sekarang bang. Lu HP lu pake. Lu search sekarang Miracle si Tompul. Search. Itu benar. Tungguin aja kita. Apa sih tadi kita lagi bahas apa sih? Apa Ya itu 5 sama tahun kedua lagi. bisnis. Oke. Kenapa? Gue tuh sekarang cuma fokus satu bisnis sebenarnya. Satu Genesis doang. CEO. Genesis. Ada Bisnis 11 itu perusahaan di bawahnya. Di bawahnya 11 satunya kan Genesis. Ya kan? Jadi Genesis 1, bawahnya 10. Ada 24 lagi yang kita mau invest. Jadi kerjaan gue cuma satu. Lu jadi tuh mau melakukan apa konglomerasi? Mau ngebantu, ya cita-citanya jadi konglomerasi. Tapi konglomerasi yang gak memeras perusahaan bawahnya tapi bisa membantu perusahaannya grow. Konglomerasi memeras perusahaan bawahnya gimana? Lah intinya kan gini, kalau lo mikir bisnis, ujung-ujungnya profit kan. Gimana cara profitnya segede mungkin? Ya. Cara untuk naikin profit gimana? Turunin cost atau enggak naikin pendapatan. Tapi banyak banget perusahaan tuh yang turunin cost sampai di tahap, coba deh, berapa banyak perusahaan Indonesia yang ngegaji orang di bawah UMR? Gak tahu. Banyak. Gak pernah Kayak baca gitu. datanya tapi. Dan kalau misalnya informal ya udah nggak apa-apa, ada beberapa di bawah UMR, tapi treated well nggak gitu loh. Perusahaan-perusahaan itu nggak bakal sustain. Itu maksudnya maksudnya memeras. Oh, oke. Jadi tetap Terus do it well. Ya udah, gue fokus ke dua hal itu 5 tahun ya, konten sama bantu perusahaan grow. Karena entrepreneurship tetap passion gue. iya karena setahun 2 tahun lalu lu ngomongnya entrepreneurship nih. Sama, Nih, sampai jadi- sekarang entrepreneurship. Tapi kalau tahun lalu fokusnya ngajar, tahun ini fokusnya invest. Gitu. Kayaknya 5 tahun ke depan ya fokusnya invest. Ini udah fokus gue cuma satu. Jadi Hoto, Beyond. Ini orang mupeng banget sama perusahaan gue, heran gue anjir. Dari pertama. Lu Beyond udah berapa tahun? 2 tahun ya? Belum. Februari tahun depan 2 tahun. Lu bisa itu gak berapa kali gue pernah bilang ke lu gue pengen masuk Beyond? Pertama, kedua evaluasi pas udah di-invest. Gak bisa dihitung Udah Pak. jalan, iya. Terlalu banyak. Karena gue tau kita se-value. Gue selalu invest sama orang yang se-value. Tapi lu gak takut kita di dalam satu bisnis yang sama jadi berantem ya? Lu gak takut kayak gitu ya? Sumpah, sorry nih. No. Lo takut Enggak. gue tiba-tiba bilang kayak alah beli rumah. Enggak. Bukan ke sana. Cuma maksud gue gini. Karena gua jadi gini, ada faktor jungle nih. Jadi kan we live in a jungle. Ada temen yang lu bisa ajakin curhat, tapi lu nggak bisa ajakin bisnis. Ada temen yang bisa lu ajak bisnis, tapi lu nggak bisa ajak curhat. Ada temen yang bisa lu ajakin bisnis dan lu ajakin curhat, tapi ujung-ujungnya pasti akan tajam di satu doang. Too much risk lah. Jadi menurut gua hubungan kita ini misalnya untuk menajamkan critical thinking satu sama lain, punya value yang sama dan lain-lain, itu lu nggak takut hilang. Karena gue yakin sebenarnya lu juga dulu sama partner lu bilang gitu juga, kita satu value lah, kayak kita Enggak. bikin perusahaan. Dari awal gue udah tahu gue gak satu value. Gimana lu bikin? Dulu. Terus lu gimana caranya lu bikin? Sumpah demi. Ini gue Lama lagi nih inget-inget. podcast. Tapi bedanya gini, waktu itu tuh gue naive thinkingnya tuh kayak gini. Masih muda. Gue juga dulu kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya gue gak ambil dia. Kalau gue, apa sih bahasanya? Gue gak deserve him at his best kalau gue gak di sana at his worst. Ya kan, dulu waktu itu gue mikir masih muda. Masih bisa belajar, masih ada pendewasaannya. Jadi kayak waktu itu gue mikir ya udah I will be there. Gitu loh.
gue siap, gue grooming. Padahal gue tau gak se-value. Dari awal udah gak se-value, gue tau. Gimana sih? Karena ada tendensi buat misalnya ngejelekin orang lain, kayak ngapa, itu bukan gue. Nah tapi ya itu, waktu itu gue naifnya mikirnya kayak, oh dia bakal berubah, bisa berubah. Karena gue juga dulu kayak gitu, gue gak bisa salahin. Gue pas kecil juga naif, kayak bodoh gue. Gitu. Cuma kalau kita udah se-value, gue punya prinsip di Genesis kayak gini, dan gue pernah marahin anak-anak gue. Kayak gue legit marahin. Lu sebagai investor, jangan pernah ngerasa lu di atas siapa-siapa. Di sini tujuannya kita invest adalah kita pengen mereka grow. Jadi ada satu kejadiannya sepele. Ada satu anak gue tuh ngechat satu portfolio company kita. Ngechatnya kayak nagih. Ini kan udah tanggal segini, udah beres belum? Terus gue lihat. Gitu terus? Sekali dia ngechat. Terus gue bilang, gue marahin lo waktu itu. Gue bilang kayak, lo kalau ulangin ini lagi, lo gak deserve buat di Genesis. Lo tuh harus ngerti, kita tuh posisinya di sini mau ngebantu orang, bukan untuk nagih orang. Karena that is what's wrong di dunia investasi di Indonesia. Lu taruh duit, lu ngerasa lu punya kuasa. Duit itu bukan kuasa. Duit itu kendaraan untuk lu ngebantu orang. Jadi karena gue punya nilai-nilai Kendaraan itu, untuk membantu orang. iya. Kayak lu invest di company, misalnya gue invest lu di Beyond, tujuannya buat apa? Bantu gue. Biar lu grow lebih gede kan, ya kan? Kalau dari awal gue invest ke lu biar gue bisa cuan, itu udah salah. Lu mendingan jauh-jauh sama investor kayak gitu. Lah tapi kan kita invest buat cuan. Gue kenapa invest gini. ke Oto karena cuan. Lah gini, cara gue cuan gimana? Grow. Lu grow. Jadi cuan adalah hasil dari perusahaan lu grow. Yang lu fokusin apa? Bikin perusahaan lu grow. Bukan yang lu fokusin, lu udah grow belum? Kapan duit gue balik? Pertanyaan jackpotnya nih. Gimana caranya lu fokus? Tapi ada 11, ada 24. Karena gue punya tim, gue punya sistem. Karena lebih kayak gini, kalau lu udah sampai di level punya bisnis banyak itu, yang lu manage itu bukan bisnis. People. Ih keren, gue bisa baca pikiran lu sebelum lu ngomong. Gue 2 minggu sekali. Genset. 2 minggu sekali tuh gue meeting sama semua portfolio company. Semuanya. Dan kita punya format. Yang pertama bahas financials, balance sheet, income statement, sama cash flow statement. Kedua bahas lu projectnya ada apa aja, apa yang bisa dievaluasi. Ketiga, ini nilai pentingnya Genesis nih. What more can we help? Setiap 2 minggu kita selalu nanya ke diri sendiri, nanya ke mereka what more can we help? Jadi itu kan namanya nilai kan. Culture perusahaan. Makanya gue lumayan pede sih. Gue gak bakal ngatain lu miskin kalau lu sewa apartemen gitu. Hey! Ya udah wasit terakhir Mau sebelum kita mikir tutup. sini mestinya. Iya. Jadi Gitu. next apa project lu? Yang bakal big thing. Yang Big thing-nya bakal ya Genesis. Oke, Genesis. Tapi mungkin investment yang menarik ya. Ada satu instansi negara yang gue respect banget. Dan kita lagi mau collab sama mereka. Oh, aku pikir lu mau invest ke negara. Keren Enggak juga. lah. Kolaborasi lah. Ini gue respect nih instansi ini. Ini instansi yang nggak kekorap sama divisi apapun. Dan dia buat maju negara. Jadi kita ada beberapa company kita collabin sama dia. Ya itulah nanti belum bisa di spill. Keren. Kalau orang kaya gue gak ngerti dia ngomong apa. Oke, thank you Raymond Chin. Thank Siap. you lu sudah mau mengupas isi kepala lu yang udah pernah jatuh dari lantai 8. Itu drone lu ya? Ke perosotan. Terima kasih lu udah jadi Raymond yang seperti ini. Gue hanya punya harapan bahwa lu akan tetap begini dan jauh lebih baik lagi. 5 tahun ke depan gue berharap apapun yang lu citakan, yang lu cintakan, semua lu bisa raih dan lu dijauhkan dari segala mara bahaya. Bukan dijauhkan dari mara bahaya. Yeah. Terima kasih Bapak Celo. Ini wasit udah terakhir tuh. Ya udah merah. Oke, jadi kita sudahi. Terima kasih banyak Bapak Celos. Terima kasih. Tapi gue seneng obrolan hari ini. Oke semua, mantap. Terima kasih. Terima kasih. Walaupun gua Semoga dapet sukses kartu terus merah Genesis. terakhir. Oh udah kartu merah dia. Kartu merah Selesai karena udah selesai. selesai. Terima kasih buat kita semua. Don't forget to like, comment, and subscribe. Don't forget to stay sane and stay healthy. Kalau kalian ngeliat keranjang putih di situ, kalian bisa check out di situ. Udah pasti fotonya asli bukan palsu. Foto palsu anjing lu semua bang. Stay sane and stay stay photo. Karena foto itu healthy. Foto itu healthy. Stay sane and stay healthy. Bisa aja dijilatnya basah patat gue anjing. Terima kasih buat kalian semua. See you on the next video. Bye. Bentar.
bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.